mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon nggak? Mau. Hah? Ada gitu? Boleh, seru tuh kayaknya. Hah, gara nggak belajar dan melek loh. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsuhung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah, lama juga ya. Berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? 118 Cia. Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi. Seolah-olah ada pekerja tak kasat mata yang sedang menyelesaikan tugasnya. Ih, kok serem sih? Takut ya lo tuh. Belum lagi, banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan hitam yang berjalan seolah melayang di antara reruntuhan puing bangunan pabrik, disertai aroma gula terbakar yang entah dari mana asalnya. Ih, merinding woi. Kemudian ada arwah mandor Belanda yang dulunya terkenal kejam, sering berdiri di depan ruang administrasi, menatap tajam siapapun yang berani mendekat. Guys, kalian ada nyoba gula kebakar gak? Kayak bau karamel gitu ya? Iya lu. Bener? Hah? Anak-anak, tante bawain dalgona nih biar kalian semua makin semangat belajar. Setan. Allahumma lakasum tuh wabika aman tuh. Lah, pada kenapa sih orang lagi skincarean? Happy birthday sayang. Makasih papa. Ini buat kamu. Makasih mama. Kamu sekarang siap-siap ya, kita mau rayain pesta ulang tahun kamu. Wah, asyik. Selamat ulang tahun Tifa. Makasih. Kita main di sana yuk. Ayo. Kamu mau kemana Tifa? Itu mah tempat yang ada pelosotannya. Zoe, kamu tolong dampingi Tifa ya. Baik tuan. Dadah. Dah. Yeay. Nona muda gemes banget. Mah, ada yang bisa aku bantu? Tolong ambil box coklat di gudang boleh? Kira-kira apa ya isinya? Ih, ada mainan lama aku. Kangen deh. Apaan nih? Ya ampun, ini kan album foto waktu aku masih kecil. Astaga, lucu-lucu banget ya. Loh, udah sayang. Mah, waktu aku ulang tahun yang keempat, seingatku, aku ada main bareng sama anak cewek yang pakai baju biru. Rambutnya sebahu, poninya rata gitu. Tapi kok di foto ini aku cuma sendirian, Mah? Ternyata dia beneran datang. Maksudnya, kamu mungkin lupa. Dulu kita punya tetangga. Ini undangan pesta ulang tahun aku. Wah. Janji ya kita layain sama-sama. Aku janji. Tapi dia meninggal sehari tepat sebelum hari ulang tahun kamu. Apa? Selamat ulang tahun, Tifa. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Snow. Malam. Hai Cello. Halo. Silahkan. Kejadian ini gue alamin waktu gue lagi survei rumah yang baru gue beli di kawasan pusat Jakarta. Cello ikut papa soalnya bocan. Berangkatlah kami berdua ke tempat itu. Sampai di sana kita langsung disambut sama agen propertinya. Mantap. Begitu pintu utama terbuka, hawa lembabnya emang terasa banget. Terus Cello bilang, "Papa denger gak?" Dengar apa? Ada dede bayi nangis. Tapi gak ada suara apa-apa sih, mungkin perasaan dia aja. Oke. Kita telusurilah seluruh sisi rumah, sampai tiba-tiba Cello berhenti di sudut ruangan. Ngapain? Tadi ada tante kakinya berdalam masuk ke dalam loh. Serius? Aku coba buka, tapi nggak bisa. Gua tanya doang ke agennya. Dia bilang kuncinya hilang. Kok? Cello haus, jadi kita beli minum di warung terdekat. Belum sempat gua mesen, penjaga warungnya nanya, "Bapak ya pemilik baru rumah di ujung?" Terus? Dia ngomong sambil bisik-bisik, katanya rumah itu dulu bekas praktek bidan aborsi. Apa? Lo gak lagi bercanda kan, Snow? Gua telepon anak buah gua buat datang bantuin dobrak pintu kamar yang terkunci tadi. Dan ternyata, di dalam sana masih ada beberapa ranjang pasien, box bayi, serta peralatan medis yang biasanya digunakan untuk proses persalinan. Selamatkan aku dan bayiku. Ser, aku udah di depan rumahmu. Oke, ntar ya aku keluar. Wah, cantiknya. Iya,
Itu rambutmu kenapa belum kau atur? Lah ini udah kok, udah rapi juga. Masa begitu aja? Udah enak begini Bahmon. Gak bisa, gak bisa. Udah, ayo masuk ke dalam lagi. Sini ku aturkan, masih lama juga waktunya. Jangan aneh-aneh ya Mon, bucan balakmu. Iya bah, orang mau dirapiin kok. Oh iya, ada anting atau jepit rambutmu nggak? Ada. Nah, kenapa kau nggak pakai? Susah Bapak pasang sendiri Mon, nggak rapi. Aku nggak bisa pasang. Kan bisa minta pasangkan sama mamahmu. Ais, mamaku tuh pasangnya nggak betul Bahmon. Masa jepit rambut pasangnya di hidung? Asli malu bet aku Mon. Kutumpen yang betul kok nanti, awas ya. Gak apa-apa bah, cantik kok. Siapa nih Mon? Anak baru kah? Kirain kau bakal sama Serena. Hah, maksudnya? Ini Serena di sebelahku. Hah? Mana? Sebelah mana? Nggak usah kok begitu. Patahkan betul airmu tuh. Hah? Sumpah? Kau Serena? Lah kok? Di dalam sini ada cek 100 juta. Saya akan kasih ini ke kamu, asalkan kamu mau jadi pacar anak saya. Aku nggak salah dengar kan? Dengan ini aku bisa. Kalau kamu tidak bisa melunasi hutang kamu, dengan sangat terpaksa, rumah kamu akan kami sita. Berapa lama? Sebulan. Deal. Deal. Makasih. Kita mau kemana? Nggak tahu. Dulu kamu sama pacar kamu? Aku baru pertama kali pacaran. Bisa dibilang, kamu itu cinta pertama aku. Perasaannya begitu tulus, tapi aku menerimanya karena imbalan uang. Buat kamu. Dia baik banget. Ayo, ayo. Lucu banget. Yuk. Selamat datang. Ini bagus banget. Pilihan yang tepat sekali. Ini adalah cincin cinta abadi. Harganya 700 juta. Tolong bungkuskan. Gak usah, gak usah. Kenapa? Kamu nggak suka? Bukan gitu. Tapi kalau kamu gini terus, aku semakin ngerasa bersalah. Kamu pasti cantik kalau pakai itu. Gaun pengantin. Aku bisa tambahin uangnya. Selama kamu mau turutin kemauan aku. Ternyata dia tahu. Snow, kenapa kamu baik banget sama aku? Karena aku sudah lama menyukaimu. Fotoin dong. Geser dikit. Wah, kalian pasangan yang serasi banget. Lihat sini. Maaf Bu, ini saya balikin uangnya. Saya nggak bisa jalanin hubungan palsu gini lagi. Saya beneran cinta sama Snow. Gak perlu, nak. Maksudnya, Snow udah pergi. pergi kemana? Ma, umurku sisa sebulan lagi. Boleh nggak mama wujudin keinginan terakhir aku? Apapun, nak. Apapun. Aku mau menghabiskan sisa waktu aku sama cinta pertama aku, Ma. Gak mungkin. Juliet, terima kasih. Aku selalu mencintaimu. Semoga kita bisa bersama di kehidupan yang lain. Guys, masa katanya game ini tuh cuma buat orang yang IQ-nya tinggi doang? Apa iya? Ayo kita coba, let's go! Yang ini SpongeBob 15, Gary 10. Gedean SpongeBob, jadi SpongeBob bakal menang lawan Gary. Gas! Wah, mereka gelut guys. Tuh kan, sekarang si Patrick 40, Squidward 24, SpongeBob 25. Berarti bisa lawan ini, Squidward. Kalau kita menang, skor kita bakal ditambahin sama skor lawan kita. Sekarang skor aku 49 guys. Kok ada di ujung ijo-ijo apaan tuh? Kayak hulek. Yang mana ya? Skornya pada beda jauh semua guys. Apa ambil bubble kali 50 dulu kali ya? 49 dikali 50 hasilnya 2450 terus guys. Lawan ini yang 2000 Larry. Oke sip, 4450. Terus lawan Shandy. Guys, aku baru sadar ternyata tuh kepalanya plankton guys. Kirain hulek. Hah? Loh, kok kalah sih? Apa ada yang kelewat ya? Hah? Perasaan udah bener semua celo milihnya. Gimana cara lawannya guys? Ada yang bisa nggak? Komen. Ade, ayolah makan. Capek-capek lo mama masak. Nggak mau. Ada kenyang, ada nggak lapar kok. Makanya kau tuh jangan ciki terus, es terus. Nanti aku sudah batuk baru cari mama. Pokoknya ada nggak mau makan, ada nggak suka sayur. Kau tak boleh pilih-pilih makan. Di luar sana masih banyak loh yang kayak laparan. Yuk, si kecil mama sopin. Yuk. Iya, dia bilang nggak mau ya nggak mau. Titik. Tifa sudah pulang kau rupanya. Hah, Cece.
nggak ngantuk? Hei, anak kecil tuh harus tidur siang supaya lekas besar, tau? Tapi dia lagi main, Ma, nanggung. Pokoknya dia nggak mau tidur sebelum ada menang. Cepat kau cuci kaki bobo sebelum hilang kesabaranku. Nggak mau, Ade nggak takut. Kamu kita baku hantam, ha? Hah, udah nggak mempan, Ma. Ade udah kebas sama sapu lidi, Ma. Nye. Hai ya, dasar anak durjana, capek kali lo, Mama. Pelajaran kita sudah selesai, apa ada pertanyaan? Bu, tahu Thomas gak? Temannya Jerry. Ih, bukan, itu kartun kereta lucu tahu. Kalian tahu nggak? Kartun Thomas itu menyimpan kisah yang benar-benar mengerikan. Serius, Bu. Thomas merupakan kereta uap yang diciptakan di Pulau Sodor pada tahun 1915, tepat ketika Perang Dunia Pertama berlangsung. Penggambaran cerita Thomas menunjukkan sisi gelap perbudakan yang terjadi di masa itu. Masa sih? Dalam episode yang berjudul Cerita Sedih Henry, saat ia sudah tidak bisa bekerja lagi dan dirasa tidak berguna, Satpam sang pemimpin stasiun dengan keji mengubur Henry hidup-hidup. Ia menutup jalan keluar rel menggunakan batu bata. Jahat banget. Yang lebih menyeramkan lagi, ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Satpam adalah ilmuwan dari militer Inggris Raya yang menjadi gila pasca Perang Dunia. Maksudnya? Satpam diam-diam melakukan penelitian uji coba rahasia di laboratorium bawah tanah. Dia memodifikasi kereta uap, lalu menggabungkannya dengan anggota tubuh manusia yang masih hidup. Itulah alasannya mengapa Thomas memiliki wajah manusia yang berwarna abu-abu pucat. Jangan-jangan itu karena jasadnya yang terinfeksi setelah dipotong-potong dan mulai membusuk. Pantas saja bisa berekspresi kayak manusia. Ternyata... Guys, lihat gue nemu apa. Kira-kira gue bakal cosplay jadi siapa ya? Pertama kita pakai soft lens dulu. Warna matanya hijau gini, guys. Seperti biasa, concealer buat nutupin mata panda gue. Karena ini rambutnya pendek, jadi harus pakai hairnet, guys. Supaya nanti kalau dipakai hasilnya lebih bagus. Ya, terus diselipin aja ke dalam gini. Botak deh. Mari kita unboxing, guys. Ini adalah karakter anak kecil yang warna rambutnya pink. Terus langsung kita pakai, guys. Lah, kenapa kayak barongsai? Ayo kita sisir sampai rapi. Ternyata poninya kepanjangan, guys. Jadi harus kita potong. Dikit-dikit aja yang ngambilnya. Karena kalau kependekan, rambut ini kagak bisa numbuh lagi. Nah, sekarang tinggal kita styling deh. Kita catok aja rambutnya masuk ke dalam kayak gini, guys. Oh iya, suhunya jangan terlalu panas ya. Oke, sip, mantap. Mode rambut sama karakternya udah sesuai, cek. Ganti baju deh. Terakhir pakai ini, guys. Aku yakin 100% kalian pasti udah tahu nama karakter anime ini. Dia suka banget bilang, wak. Mimi, kamu lapar banget ya? Pelan-pelan, Mimi, nanti kalau kamu keselak bisa pindah alam loh. Guys, sekarang kalau jam istirahat makan nggak? Snow, gimana cara makan Mimi? Serabakan banget kan? Beda sama cewek-cewek yang lain. Tuh lihat Tifa sama Juliet. Makannya pakai sendok garpu. Nggak kayak Mimi langsung geragas pakai tangan. Sudah mana buru-buru, tangan lu mau gue pindahin ke dengkul. Gue colok juga lu. Sabar, Tifa, sabar. Ya kan bener kan kalau depan cowok-cowok sok-sok kalem jaga image gitu kan? Biar cari perhatian terus dipuji. Ih, makannya cute banget. Imut dan rapi. Mimi sih nggak bisa ya. Mimi tuh makannya bobrok apa adanya kayak gini. Mimi, sorry. Tapi kalau makan jangan ngecap gitu. Nggak bagus. Iya, geli, woy. Siapa kalian ngatur-ngatur Mimi? Apa cuma Mimi ya cewek makannya bobrok kayak gini? Asal kamu tahu ya, Snow, si Tifa sama Juliet kalau nggak ada kamu, mereka juga kayak gini makannya, kayak aku berantakan gitu. Cuma karena ada kamu, mereka kayak pura-pura anggun aja. Aslinya kan nggak gitu loh, Snow. Hai Mimi, jangan sampai gue cekokin di resmi dulu ya. Sabar, Tifa, sabar. Mimi coba ya makan kayak cewek-cewek, Snow. Mimi nggak bisa. Nggak bisa. Lihat lo bikin nafsu makan gue hilang, tau gak? Juliet, besok kita karya wisata kan? Iya, jadi nggak sabar deh. Kenapa sih kalian cewek-cewek lebay banget? Padahal cuma pergi karya wisata doang. Norak deh. Mimi mah beda dari kalian. Mimi santai aja tuh. Siapa? Ya Mimi lah. Yang nanya. Tapi Mimi ngerti kok, cewek-cewek kayak kalian pasti ribet, sibuk dan repot siapin barang-barang bawaan kalian. Ya inilah, ya itulah, apa juga kayaknya kalian bawa deh. Mimi tahu, kamu pasti bawa skincare sama makeup kan, Juliet?